قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, kita memanjangkan huruf qa sepanjang 2 harakat karena pada lafal qa ini ada bacaan mad tabi'i. Kita lihat di sini adanya huruf qaf. Pada huruf qaf ada harokat fathah bertemu dengan alif. Maka ketika dia ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat. Maka qalu. Kemudian di sini kita langsungkan pada lafal lud'u lana, yang di mana waw alif ini pada dasarnya memang huruf mad. Tapi karena dia bertemu dengan huruf sukun yang paling akhirnya di lafal huruf dal, maka huruf sukunnya lah yang kita baca. Sehingga ini tidak kita baca dengan bacaan misalkan qalud, enggak. Tapi langsung saja. Sehingga mereka huruf-huruf mad ini ketika bertemu dengan huruf sukun itu tidak dianggap lagi. Kemudian pada lafal huruf dal, ini harus kita pantulkan bunyi suara dalnya. Karena huruf dal termasuk salah satu sifatnya adalah qalqalah, yaitu memantul. Beberapa kesalahan terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah adalah dia tidak memantulkan huruf dalnya. Misalnya qalud ulana. Atau yang kedua, kesalahan yang sering terjadi juga yaitu menambahkan hamzah pada lafal huruf dal yang dia sukun. Contoh qalud ulana. Nah, itu juga termasuk qalud. Tapi dia qalud bukan qalud, tidak menambahkan hamzah. Maka kita ulangi qalud ulana. Kemudian pada lafal nah, di sini ada bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif lagi, nah dipanjangkan 2 harakat. Rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, di sini pada lafal, kemudian pada lafal yubayyin lana, di sini kita lihat, kita langsung membaca kepada huruf lamnya. Yubayyin lana. Nun di sini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena di sini ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu apa artinya? Idgham artinya memasukkan. Bila gunnah artinya tanpa disertai gunnah. Apa yang dimasukkan di sini? Ini biasanya hukum ini berkaitan dengan nun sukun. Nun sukun atau nun yang mati bertemu dengan huruf-huruf idgham. Salah satunya adalah huruf lam. Maka apabila ada ada nun mati bertemu lam, suara nunnya kita hilangkan dan kita masukkan langsung kepada huruf lamnya. Sehingga yubayyillah, dan lam di sini dituliskan dengan tanda tasdid karena suaranya masuk kepada huruf lam. Tapi tidak boleh disertai dengan penahanan. Misalkan yubayyillana. Nah, itu tidak, tapi langsung saja yubayyillana mahi. Kalau kita berhenti pada lafal hi, ini kita jadi mad tabi'i. Jadikan mad tabi'i. Tapi kalau kita lanjut pada lafal hiya, ini dia tidak jadi mad tabi'i lagi, tapi menjadi 1 harakat saja. Misalnya yubayyillana ma hiya inna. Tapi kalau berhenti dia mad tabi'i. Kemudian innal baqarata syabaha alaina. Kita menahan di lafal huruf nun yang berharakat tasydid. Innal baqara. Kita ulang lagi cara membacanya. Innal baqara.
Yaitu pada lafal ini suara nunnya ditahan, dan nun ketika dia berharokat tasydid kita hukumi dengan bacaan namanya gunnah. Cara membacanya, menahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harokat baru dilepas. Innal baqara. Pada alif lam di sini lamnya ditampakkan dengan jelas. Ini bukan innaul baqara tapi langsung ke lam. Alifnya dianggap tidak ada, langsung innal. Dan di sini kita kenal alif lamnya, kita kenal dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang tertulis tapi juga dibaca, atau alif lam yang kita tuliskan dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal tasyabaha alaina. Pada lafal huruf sya ini jangan kita rubah dengan huruf tha misalnya tasabaha, atau dengan huruf sin misalnya tasabaha alaina, karena dia nanti merubah sifat dan hurufnya. Karena di sini adalah huruf sya, maka biasanya kalau kita kenal dengan sya. Sya ini bagaimana cara pelafalannya dari tengah lidah kita, karena makhrajnya dari tengah lidah sya. Dan sya memiliki sifat namanya tafashi. Tafashi itu intisarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara di mulut. Maka tasyabaha alaina. Kemudian pelafal alaina, ya di sini ya-nya sukun, yaitu dilembutkan di dalam melafalkannya. Alaina. Dan sempurnakan di lafal ya-nya, jangan sampai terdengar huruf e. Misalnya alaina, tapi dia terdengar dengan i. Alaina. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i lagi, yaitu na-nya kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian yang terakhir wa inna insya'allahu lamuhtadun. Pada lafal bacaan wa inna, pertama ini ada yang nun berharokat tasydid, harus ditahan suara nunnya. Wa inna, karena dia hukumnya ada bacaan gunnah. Kemudian yang kedua lafal na, di sini ada bacaan kita panjangkan dengan 4 harokat atau 5 harokat, karena dia ada huruf na yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan ada tanda seperti ini. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka apabila ada mad tabi'i, pada dasarnya inna itu 2 harokat, na itu 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah. Sebab hamzah ini lah huruf inna itu menjadi panjangnya lebih daripada 2 harokat, dan hamzah tersebut kita lihat bukan berada dalam satu kata tapi dalam lain kata, maka dinamakan dengan munfasil. Munfasil artinya terpisah. Jaiz itu boleh mad panjang, maka di sini na-nya dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Wa inna, setelah pertama menahan nunnya, kemudian na-nya dipanjangkan lagi. Wa inna, kemudian di lafal insyaallah ada nun berharokat sukun. Di sini ditandai nun tidak berharokat dan diwarnai dengan hijau, berarti wa in. Awalnya wa insya, karena nun ini bertemu dengan huruf shin, yang mana shin termasuk daripada huruf ikhfa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya, samarkan suara nunnya kepada huruf sya. Insya Allah, sambil ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal sya'allah, pada lafal sya-nya harus dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat, yang mana ini sama sebabkan sya-nya dipanjangkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Maka ini kita hukumi dengan bacaan yang namanya mad wajib muttasil. Nah, apa bedanya antara mad wajib dengan mad jaiz? Yang membedakan keduanya adalah posisi hamzah. Lihat posisi hamzah pada lafal sya'a pada satu kata, sedangkan la wa inna insya dalam 2 kata yang berbeda. Maka apabila ada satu hamzah, ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Sya-nya wajib dipanjangkan sepanjang 4 harokat.
Kemudian pada lafal Allah, tebalkan lafal Allah, dan dia juga punya mad tabi'i 2 harakat. La muhtadun, hanya sifat hamas ya, la muhtadun. Kemudian pada lafal dun ada bacaan mad arid lisukun, yang dimana kita boleh memilih untuk memanjangkan lafal dun dengan mematikan nunnya. Kenapa? Karena pada dasarnya la muhtaduna. Karena kita waqaf, nunnya ikut mati, sebelumnya ada huruf mad. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid lisukun. Mad yang terjadi karena sebab sukun arid. Yang sebelum huruf sukun itu ada huruf mad berupa waw, alif atau ya. Maka kita boleh memilih memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6. Maka contoh la muhtadun 2, la muhtadun 4, atau nanti yang 6. Nah, baik, kita coba ulang. Kita tapi ngambil yang 4 saja. Baik, kita ulang dari ayat awalnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina. Innal baqarata shabaha alaina. Innal baqarata shabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat sekalian dan bagi Bapak Ibu sekalian, semoga dapat membantu. Mohon untuk dukungannya like, share, dan subscribe. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bergabung di dalam program ini, silahkan boleh klik di bawah ya dengan gabung. Atau bagi bapak ibu yang sudah bergabung dan dia mengambil kelas tahfiz dan ingin mencoba mulai menghafal Quran, silahkan klik yang program tahfiz. Kemudian setelah itu mohon hubungi kami di deskripsi YouTube kami, sehingga nanti kami akan masukkan ke grup untuk kelompok tahfiznya atau bagi yang ingin melafalkan tahfiz. Dan kita juga punya program untuk kelas online ya, bagi yang ingin belajar dan daftar silahkan di sana, nanti bisa bertanya-tanya dahulu terkait programnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.